Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang vitamin C. Jadi vitamin C itu populer sekali karena memang dia itu punya banyak fungsi. Yang pertama dia sebagai antioksidan. Kamu tahu kulit kita itu terkena polusi, terkena macam-macam, akhirnya menimbulkan oksidan bebas. Plus juga metabolisme di tubuh kita sendiri itu sebenarnya juga menghasilkan oksidan bebas gitu kan ya. Nah, oksidan bebas itu harus dinetralkan oleh antioksidan. Nah, salah satu antioksidan yang bagus banget itu adalah vitamin C. Kemudian juga vitamin C itu berperan untuk membuat kulit kita itu lebih bright. Jadi noda-noda bekas jerawat, kemudian kulit yang kusam, kemudian kulit yang kayak warnanya itu tidak merata, itu menjadi lebih merata, lebih bright, noda bekas jerawatnya juga lebih cepat hilang kalau kita pakai vitamin C. Tapi masalahnya, vitamin C itu pure formnya atau bentuk aktifnya itu kan ascorbic acid. Nah, ascorbic acid itu larut dalam air, tapi air itu kan mengandung ada oksigen, jadi dia itu gampang teroksidasi kalau larut dalam air. Padahal performa maksimalnya dan efek maksimalnya kalau di aku sendiri merasakan ya paling optimal itu memang dalam bentuk water base. Tapi karena memang dia itu gampang oksidasi, makanya dibikinlah yang oil base atau yang silicone base supaya dia itu tidak gampang teroksidasi oleh air. Nah, produk yang mau aku bahas ini water base. Ya memang berisiko, tapi efeknya itu nampol banget dan ini adalah sebuah produk lokal. Ini tuh sebenarnya sudah ngehits banget di Instagram, itu banyak di-review oleh selebgram ngono sih, makanya aku tuh penasaran cobain ini. Ini adalah Aura Bright. Nah, Aura Bright yang aku cobain ini ada dua produk. Yang pertama adalah Aura Bright Glutathione plus Vitamin C Serum. Jadi ini bentuknya adalah serum. Yang kedua, ini adalah moisturizer-nya. Ini adalah Tranexamic Acid Whitening Cream. Dua produk ini memang didesain untuk brightening. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas aja. Yang pertama adalah Aura Bright Glutathione plus Vitamin C Serum. Kemasannya dia botol kaca, pipet. Botolnya itu biru gelap dan aku suka karena dia itu nggak bening, jadi tidak membuat sinar matahari itu gampang masuk ke dalam sini. Karena kamu tahu vitamin C itu kan gampang rusak gara-gara sinar UV. Jadi makanya dia tuh harus dilindungi. Kemasan kayak gini menurut aku oke. Dia bentuknya itu pipet dan menurut aku pipetnya juga nggak masalah. Cuman di mulut botolnya itu tidak ada penahannya. Tapi syukurlah dia tuh nggak gampang belepotan. Teksturnya watery dan ada aroma-aroma kimia gitu. Ada aroma acidnya sih memang rasanya itu. Tapi aku suka gini karena dia itu kesannya kayak nggak nutup-nutupin. Jadi nggak pakai pewangi atau apa yang terlalu strong untuk nutupin aroma acidnya itu. Cara pemakaiannya adalah oleskan 2-3 tetes kemudian diratakan ke kulit wajah yang sudah dibersihkan, tepuk berlahan untuk membantu penyerapan, kemudian hindari area sekitar mata, baik digunakan untuk pagi hari sebelum memakai sunscreen. Optimal jika digunakan secara teratur. Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama adalah ascorbic acid, kemudian ada glycerin, ada niacinamide, kemudian ada hydrogenated castor oil, ada phenoxyetanol, zinc PCA, aqua, butylene glycol, gluconolactone, ada glutathione, kemudian ada galactomyces filtrate. Jadi kita bahas satu-satu bahan-bahannya. Yang pertama adalah ascorbic acid. Jadi kamu tahu pure form vitamin C memang ascorbic acid yang paling poten. Apapun bentuk vitamin C-nya itu bakalan diubah menjadi ascorbic acid. Jadi kalau bentuknya sudah ascorbic acid kayak gini, dia nggak perlu di metabolisme, sudah langsung aktif dalam bentuk ini gitu kan. Nah, tapi problemnya adalah ini itu kan water based. Jadi kamu hati-hati pemakaiannya. Aku sarankan ini tuh dimasukin di kulkas atau misalkan kamu punya kayak semacam kulkas khusus skincare, masukin aja di situ. Produk ini tuh aku coba selama 8 minggu dan ini tuh aku habis 2 botol. 4 minggu pertama ini tuh aku pakai ini nonstop dan ini tuh sebenarnya sudah hampir habis karena ini isinya memang cuma 15 ml. Ukuran segini menurut aku tepat sih karena dia itu water based ascorbic acid, jadi memang harus bener-bener secepatnya kamu habisin aja. Tapi kemarin aku stop dulu, tinggal dikit aku stop karena aku pengen compare dengan produkku yang lain. Terus kemudian aku mulai pakai lagi di minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 itu dia sudah mulai berubah warna tapi bukan yang terlalu signifikan dan ketika aku cobain pun kulitku masih merasa baik-baik aja, dia nggak bikin gatal atau nggak bikin merah, tapi tetap aja daripada kenapa-kenapa aku stop pemakaiannya, toh juga tinggal dikit aku buka botol yang baru. Jadi saranku mendingan nggak usah stop kayak aku, langsung habisin aja begitu kamu beli ini. Kemudian ada glycerin itu untuk melembabkan, kemudian ada niacinamide. Jadi niacinamide itu berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab, natural moisturizing factor kita menjadi lebih bagus, kemudian juga akhirnya jerawat dan segala macam permasalahan kulit kita menjadi lebih terkontrol gitu loh. Selain itu juga membuat kulit kita itu lebih bright. Jadi brightnya itu selain dari ascorbic acid juga bisa dari niacinamide, tapi ada lagi nih glutathione. Jadi glutathione itu adalah untuk antioksidan juga, dia berfungsi untuk membuat kulit kita lebih bright juga. Jadi totalnya ada 3 bahan yang membuat kulit kita itu lebih bright dari si serum ini. Jadi performanya seperti apa? Yang pertama adalah teksturnya, dia itu watery
walaupun awal-awal dia tuh agak sedikit berminyak. Jadi aku kurang tahu dari bahan, dari komponen apa yang membuat dia tuh rasanya tuh unik. Jadi awalnya tuh ketika diaplikasikan pertama dia tuh kayak licin gitu loh, tapi setelah beberapa detik dia tuh menyerap dan udah hilang. Jadi udah nggak ada residu kayak licin-licin berminyaknya, itu udah nggak, sama sekali nggak berasa. Setelah itu baru aku layer dengan skincare yang lainnya, dan ini tuh tidak membuat layer setelahnya tuh jadi kayak berasa ngambang, jadi kayak tidak mengganggu layeringnya lah. Kemudian efek yang lainnya adalah karena memang ini tuh fokusnya adalah untuk brightening. Ya, dia memang efek brightening-nya menurut aku tuh nampol. Jadi dia tipikal ascorbic acid yang strong menurut aku ya. Jadi ini sebuah produk lokal dan aku suka karena efek dari ascorbic acid-nya tuh berasa untuk efek brightening-nya dan untuk antioksidannya. Jadi sebenarnya menurut pengalamanku pakai beberapa vitamin C, vitamin C itu beda-beda karakternya ya. Ada yang lebih ke arah anti-aging, jadi membuat kulit kamu tuh rasanya lebih kenyal, lebih penuh gitu. Tapi ada yang lebih ke arah brightening, jadi membuat kamu tuh lebih bright gitu. Tapi juga ada yang membuat kulit kamu tuh rasanya lebih lembab. Nah, menurut aku ini karakternya itu lebih ke arah membuat kulitku lebih bright dan membuat kulitku tuh rasanya kayak kenyal. Jadi efeknya lebih ke arah antioksidan kalau aku. Kalau untuk lembabnya, menurut aku nggak seberapa, tapi untuk membuat kulitku lebih halus, kemudian lebih penuh rasanya, itu nampol banget. Nah, ini kemarin aku ubek-ubek, ini tuh lebih nyaman aku pakai untuk pagi, karena kalau pagi aku tuh nggak pakai exfoliator dan nggak pakai retinol. Ini kalau di layer bersamaan dengan exfoliator sama retinol, aku tuh kayak merasa kurang, performanya kurang oke lah. Tapi kalau dipakai sendirian, jadi skincareku tuh cuma sebuah hidrator, kemudian langsung ini sebagai antioksidan, kemudian moisturizer, langsung dipakai sunscreen, itu tuh efeknya memang paling nampol malahan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang tuh males layering macam-macam, kamu butuh vitamin C, kamu pengen nyobain vitamin C yang menurut kamu lumayan poten, nah ini dia, ini enak, nggak perlu ditambahin macam-macam. Kalau misalkan mau digabungkan dengan exfoliator atau retinol, ini lebih enak di kulitku itu terpisah. Ini pagi, retinol sama exfoliatornya itu malam. Jadi efeknya kulitku menjadi lebih bright, kulitku menjadi lebih penuh, plump, garis halus juga tersamarkan, kemudian noda bekas jerawat juga tersamarkan, tapi tidak membuat kering. Nah, produk yang kedua adalah moisturizernya. Ini adalah Tranexamic Acid Whitening Cream. Jadi dia datang dengan kemasan jar seperti ini, isinya cuma 10 ml, jadi dikit banget. Aku menyayangkan ini karena kamu tahu moisturizer itu kalau aku tuh butuh banyak. 10 gram tuh ya cuman 12 atau 15 kali pakai kalau aku. Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama adalah allantoin, itu untuk melembabkan, ada efek calming soothingnya juga. Kemudian yang menarik yang harus kita highlight itu pertama adalah niacinamide, kemudian ada kojic acid, kemudian ada tranexamic acid. Itu juga sama sih, berfungsi untuk brightening juga untuk semuanya. Jadi kojic acid sama tranexamic acid itu memang berfungsi untuk brightening. Jadi performanya seperti apa? Yang pertama adalah teksturnya. Jadi teksturnya itu krim, ketika diaplikasikan dia itu gampang, dan dia itu ngesil menurut aku. Dia lebih ke arah humectant occlusive. Jadi dia punya efek ngelock. Nah, itulah kenapa dia itu enak dipakai buat pagi kalau aku. Karena aku tuh pakai berlayer-layer hydrating toner sampai kulitku tuh bener-bener kenyang dulu, kemudian pakai vitamin C-nya, kemudian baru disil pakai ini. Nah, ini tuh 3 produk aja cukup ya, karena aktifnya sudah kompleks banget. Serumnya sudah macam-macam, ada niacinamide, ada ascorbic acid-nya, ada glutathione-nya, kemudian juga krimnya tuh sudah ada tranexamic acid-nya, ada allantoin-nya, ada niacinamide-nya, kemudian ada apa lagi nih, ada kojic acid-nya. Jadi sudah kompleks banget, aku nggak perlu layering macam-macam. Cukup 3 aja, hydrating toner, serum, moisturizer, kemudian yang terakhir adalah sunscreen, udah cukup banget menurut aku. Jadi seperti apakah efeknya? Yang pertama adalah untuk brightening. Jujur kalau aku tuh ya, aku tidak terlalu berharap sebuah efek brightening dari sebuah krim. Tapi ini kemarin itu aku cobain, aku skip apapun produk brightening ya, jadi cuman hidrator tok. Kemudian aku pakai ini untuk pagi hari. Menurut aku oke untuk efek brightening-nya, walaupun jelas lebih bright kalau ada si serumnya ini. Tapi kesimpulannya untuk efek brightening-nya menurut aku oke, tapi tidak sekencang kalau pakai si serumnya. Kemudian untuk efek lembabnya, kalau untuk pagi hari cukupan kalau aku. Jadi yang penting aku hydrating tonernya cukup banyak, jadi cukup lembab, kemudian pakai serumnya ini yang memang kebetulan juga menurut aku tidak membuat kulitku menjadi kering juga, kemudian disil pakai moisturizer-nya menurut aku cukup. Tapi kalau untuk malam hari ketika aku gabungkan dengan exfoliator dan aku gabungkan dengan retinol, apalagi yang retinol itu kenceng, exfoliatornya juga BHA, nah ini tuh kurang. Jadi aku butuh ekstra, kayak mungkin aku butuh tambahan moisturizer yang lebih rich lagi, atau sebelumnya aku kasih facial oil, nah ini baru nampol untuk malam hari. Tapi karena memang aku tuh pakai retinol sama exfoliator, dimana memang itu tuh kering kan, jadi ini memang kurang. Tapi kalau misalkan nggak pakai produk itu, jadi nggak pakai exfoliator, nggak pakai retinol, menurut aku ini oke-oke aja sih. Jadi efek lembabnya itu tergantung kamu pakai produk apa aja berbarengan dengan ini. Nah, jadi itu tadi tentang 2 produknya Aura Bright. Yang pertama, kesimpulannya pertama, aku suka sama serumnya, aku suka teksturnya, aku suka penyerapannya, aku suka efeknya. Cuman bener-bener begitu kamu sudah beli, langsung pakai aja, abisin udah.
Kalau aku gitu. Kemudian kalau misalkan kamu pengen sedikit lebih lama, kamu bisa simpan di kulkas. Untuk moisturizernya aku suka sama ngesilnya, aku suka sama teksturnya. Enak banget untuk kulitku yang oily. Tapi menurut aku ya, ini tuh untuk all skin type. Jadi untuk semua jenis kulit tuh masuk-masuk aja. Terutama kalau menurut aku ya, si serumnya ini bakalan ngefek banget kalau untuk aging. Jadi untuk orang-orang yang sudah mengalami kayak penuaan gitu ya. Kalau aku nyuruh pakai retinol atau nyuruh pakai exfoliator itu mungkin agak untuk orang-orang yang baru pertama kali mungkin agak mikir-mikir. Jadi yang paling aman menurut aku adalah kasih aja antioksidan. Nah, antioksidan yang paling strong, paling enak ya ascorbic acid. Dan ini tuh formulasinya tuh enak. Nggak bikin kayak oily, nggak bikin kayak kulit kamu berat. Jadi makanya menurut aku tuh ini tuh oke. Jadi sekian aja untuk hari ini tentang Aura Bright. Aku sangat berharap semoga membantu. Semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box. Monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!